Hari ini kita mau pengawasan KSA padi dan jagung bulan Oktober 2024. Rencana kita hari ini ke Desa Mangkahui sama Derung Lingkin, di mana di situ ada segmen padi dan jagung yang akan kita awasi amatan dari petugasnya. Oke, so tunggu keseruannya bareng kami. Survei kerangka sampel area adalah survei berbasis area yang dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap sampel segmen dan bertujuan untuk mengestimasi luasan panen tanaman pangan padi dan jagung. Kondisi geografis menjadi tantangan tersendiri bagi kegiatan KSA. Oleh karena itu, persiapan perbekalan seperti makanan dan minuman yang cukup perlu diperhatikan sebelum memulai kegiatan KSA. Sekarang jam 8.49. Tujuan pertama kita ketemu dulu sama petugas pendataan lapangannya di Desa Derung Lingkin. Jadi perkiraan paling nggak 45 menit kita berkendara. Semoga selamat sampai tujuan. Ikuti kelanjutannya. Desa Derung Lingkin, Kecamatan Tanah Siang Selatan, merupakan tujuan pertama kita pada hari ini. Untuk mencapai Desa Derung Lingkin, dapat dilalui melalui jalur darat, baik menggunakan kendaraan bermotor maupun mobil. Untuk menuju Desa Derung Lingkin, kita akan melewati beberapa desa, diantaranya Desa Taujan Ontu dan Datah Koto. Untungnya, cuaca pada hari ini bersahabat, sehingga kita bisa sampai di lokasi tepat waktu. Petugas KSA Kabupaten Murung Raya terdiri dari 4 petugas pendataan lapangan dan 3 petugas pemeriksaan lapangan. Oke, hari ini kita udah sampai di rumahnya salah satu petugas pendataan KSA BPS Kabupaten Murung Raya dengan Mas Adenan ya? Ya, Adenan. Oke, selamat pagi Mas Adenan. Pagi. Pagi, nggih. Mas Adenan mungkin bisa diceritakan mungkin umurnya, mungkin berapa lama pengalaman menjadi mitra BPS Kabupaten Murung Raya mungkin, atau pengalaman di lapangannya mungkin bisa diceritakan kepada kami. Kalau pengalaman kerjanya ikut sama BPS ini sudah hampir 7 tahun, 8 tahun lah. Ya, sudah bergabung jadi mitra BPS. Ya, pengalamannya di lapangan ya mungkin ada sedikit kendala masalah ya yang bersangkutan di lapangan kan, yang punya lahan atau masalah cara-cara penanaman padi warga sekarang ya enggak yang serentak. Mungkin ada 3 tahap lah kalau tahun ini kan. Ya ada yang sudah tingginya lumayan padinya, ada yang ya mungkin 30 cm lah masih. Ada yang belum menanam padi juga. Ini tuh ya kendalanya di lapangan. Kalau di lapangan pernah ketemu hewan buas mungkin babi kah, atau ular, atau mungkin? Oh, kalau di lapangan itu pernah ketemu segala ular, segala babi itu kan di lapangan. Soalnya lapangan untuk kita melihat titik koordinat kita itu kan ya agak masuk lah daripada jalan lah ibaratnya kan. Ya segi kehutanan segala apanya kan masih terjaga lah ibaratnya. Nah, biasanya Mas Adenan setiap bulannya mengamati berapa segmen KSA padi sama jagung? Mungkin bisa diceritakan. Kalau padi itu sekitar berapa kalau nggak salah tuh 6 ya? 6 ya? Ya, 6 segmen. Habis itu kalau jagung ini mungkin 14 segmen dia kan. Okay. Tapi kalau di daerah ya kita lokasi kerja punya saya ini kan, kalau masalah jagung yang tuh nggak terlalu nggak terlalu rutin warga menanamnya. Ibaratnya
mereka nanam jagung itu kayak nanam padi bersama-samaan Sama kayak ya, gitu ya. barengan. Ya, Ketika nggak nanam padi berarti nggak ada jagung. Nggak ada juga. jagung. Oke, oke. Jadi di situ kendalanya kalau masalah di jagung. Kalau ini Mas, kalau banjir kemarin terdampak nggak kalau di sini mungkin pas pengamatan apakah terdampak menjadi susah ke titik amatan atau dan lain-lain mungkin ada boleh diceritakan mungkin selama ini. Kalau suasana di sini kalau dia banjir ya pasti terdampak lah. Ibaratnya kita mau ke lapangan kita ada kendala ibaratnya nyebrang segala apa. Bahkan rumah sini pun rendam banjir. Ya. Iya. Lama kemarin Mas ya. Sini kena dampak banjir ya kemarin minggu kemarin ya? Ya minggu kemarin kena dia. Sampai situ kan ada bekas di sana kan bekas banjir. Sampai sini lah. Ngungsi kemana Mas? Ngungsi di sini aja. Tapi kan segala anu tuh ada. Oke. Oke. Oke, sahabat data mungkin itu tadi perkenalan dengan salah satu mitra BPS kami, Mas Adenan. Nah, hari ini mungkin ikuti keseruan kami. Kita akan melakukan pendataan KSA padi dan jagung ada di Desa Dirung Ningkin dan Mangkahui. Mangkahui. Ya. Ikuti perjalanan kami. Segmen KSA pertama yang akan kita amati hari ini terletak di seberang Sungai Barito di Desa Mangkahui, Kecamatan Murung. Dona guys. Kita udah sampai di titik segmen KSA Mangkahui, salah satu segmen akan kita amati. Sini ada satu titik, terus nanti ada 8 sisanya di daerah sana ya. Mungkin kita ke sananya mungkin nanti lewat TIS ya. TIS lagi nanti. Oke, ikuti keseruan kita. Kita sampai di beberapa titik segmen yang akan kita amati. Masih di segmen yang sama dari sebelumnya. Di sini kita akan dapati dua subsegmen sebenarnya yang menanam padi ladang. Oke, kita amati.
ladang padinya kemarin sih sudah katanya dari penuturan dari petugas, jadi ini ladang padinya sebelumnya sudah ditanamin padi, cuman minggu kemarin ya di sini banjir, jadinya kayak contohnya seperti ini, jadi tertutup lumpur, jadinya mati, benihnya mati. Jadi sini deh, jadi mungkin tanam ulang ya, mungkin dari pihak pemilik lahannya mungkin akan tanam ulang padinya. Wah, kayak sampai sana kan di sini. Oh iya. Nah nih, teman-teman bisa lihat ini bekas padinya, sisa satu. Ini bekas padinya ya, bisa dilihat ini sisa satu ya, bekas-bekas ya habis kena banjir ya. Jadi ada beberapa yang masih hidup, tapi kebanyakan memang mati ya, tertimbun oleh lapisan lumpur. Yuk, ke subsegmen selanjutnya. Ini ladang padi. Oh, boleh? Boleh. Ini tanaman kelapa sawit ya. Dalam perjalanan menuju titik subsegmen padi selanjutnya, tim bertemu dengan salah satu pemilik lahan. Kebetulan, beliau sekeluarga sedang membersihkan lahannya setelah terdampak banjir seminggu yang lalu. Tapi kemarin banjirnya tadi ini Pak, seberapa tadi? Ini hampir tenggelam. Itu bekas air. Itu bekas air. Putih. Lumpur. Pokoknya di sini kalau udah banjir udah bisa dilewati. Hampir kalau di RT kami itu hampir semua itu rumah-rumah tenggelam. Nggak ada yang tersisa. Mengungsi di mana? Kalau dari Mengungsi di belakang itu ada gunung apa itu Begong ke situ dekat kubur. Tapi paling besar kayaknya ya, kejadian kemarin paling besar ya. Kalau seumur saya paling besar dulu katanya pernah tahun 7, tapi kita nggak ada di sini Bang, masih di Kalsel dulu. Tahun 82 kah? Ada yang besar daripada ini seperti ini lah. Oh. Dulu. Tapi kita kan masih belum di sini, masih di Kalsel. Karena tahun ini kan 2 kali Pak, Dua kali ya, tapi ini yang lebih besar lagi. takutnya jadi rutinan itu loh Pak. Iya ya itu. Ini memang gimana lah, rawan banjir juga sudah tempat kita ini. Ini yang dulu daripada ini kan nggak sampai masuk ke dalam rumah. Air ini aduh lumpur semua. Di atas juga banjir di daerah RT 8 lah. 8 mau ke atas, aduh tenggelam juga, mau ke hilir apalagi di RT 1 sana
lagi data foto tuh beras kuning habis itu anu lah panci oh itu anu sialah letting sialah itu anu beke buah sempurak tuh Boeleng ya. boiling ya Pohe si buka gereja, buka gereja tuh gini. Kan saya pas anu itu kan ada mereka dari BPD tuh mau minta difotoin segala apa. Saya arahin ke mereka kayak beras kuning sana. Yang Itu kan tenggelam. ya yang tenggelam. Banyak ibu-ibu tuh yang sakit segala apa. Itu kalau nggak cepat mereka ke sana mati. Oh iya. Iya, ada yang sakit segala apa kan namanya udah tua. Tuh. Kemarin kejadiannya ada orang karena dia kuat dia dingin kan. tapi biasalah kalau banjir itu kan ada dapur umum apa kalau di sini Oke, posko. poskonya tahu ini Jadi memang ini rencana mau ditanamin padi? tanam padi Padi nggih. soalnya belum bersih ini Oh, nggih. mungkin sekitar kurang lebih 1 minggu lah. Oh, nggih. Biasanya 1 hektar berapa black untuk benihnya, Pak? Biasa kalau 1 hektar 3 black adalah kurang lebih 2 black lah. 2 black. 1 blacknya berapa kilo ya, Pak? Biasa kalau padinya kah? Nggih, Kalau padinya 10 kilo adalah 10 kilo ya. adalah. Sekitar Oh, berarti 12 lah. 12. 24-an kilo nggih 1 hektar. Ada. Itu Itu ada juga di sebelah itu, nggih. tapi belum bersih. Oh. Mungkin dari ini lahannya dari mungkin orang tua Bapak turun temurun atau Iya, Bapak buka sendiri? turun-turun. Turun nggih. Heeh. Nggih. Cuma ini namanya apa? Tanahnya model agak ada campur pasir gitu. Oh, Kalau berturut-turut kan misalnya 2 tahun kita nanam nggak bisa. nggak bisa. Oh, nggih. Apalagi kalau musim hujan itu nah. Setelah berdiskusi dan meminta izin dengan pemilik lahan, kami melanjutkan pengambilan amatan KSA di subsegmen berikutnya. Setelah selesai melakukan amatan, kami berpamitan dengan pemilik lahan dan melanjutkan perjalanan ke titik amatan selanjutnya, di mana lokasinya berada di tengah Sungai Barito. Oke. Sekarang jam 11.25. Jadi kita sudah selesai pengamatan 1 segmen KSA padi di Desa Mangkahui ya, di seberang Sungai Barito. Bisa dilihat petugas di sana masih menyelesaikan 1 titik amatan lagi, di mana 1 titik amatan ini berada di sungai. Jadi memang petugas di sini bisa memotoris ke lokasi titik amatan untuk mengambil foto untuk segmen tersebut. Jadi habis ini kita akan menuju ke segmen jagung di Desa Mangkahui juga. Mungkin nantikan kelanjutannya. Oke.
Oke, kita perjalanan menuju ke segmen jagung ya. Selanjutnya, tim bergerak menuju segmen amatan KSA Jagung yang berada di seberang Sungai Barito. Untuk menjangkau titik amatan KSA Jagung kali ini, bisa menggunakan kendaraan bermotor. Tim menggunakan jasa feri penyeberangan motor dengan dikenakan tarif sebesar Rp30.000 untuk PP atau Rp20.000 untuk sekali menyeberang. Oke, kita sudah sampai di lokasi segmen jagung yang kedua. Di sini sebenarnya ladangnya ladang yang nggak aktif ya, mas, nggak diusahakan jagung kembali. Mungkin lebih dari setahun nggak ditanamin jagung. Jadi mungkin ini rencananya mungkin bulan depan kita akan ganti ke posisi ladang jagung yang memang sedang diusahakan saat ini ya, seperti ini. Di titik segmen KSA Jagung ini tidak dijumpai adanya tanaman pertanian yang diusahakan di seluruh titik subsegmen. Tumbuhan liar dan semak belukar menjadi tantangan petugas dalam mengambil amatan pada segmen ini. Oleh karena itu, sangat dianjurkan bagi para petugas KSA untuk memakai perlengkapan seperti sepatu boot, topi maupun parang dalam menjaga keselamatan petugas di lapangan. Setelah seluruh titik amatan sudah teramati, tim bergegas menuju ke segmen amatan KSA selanjutnya. Dalam perjalanan pulang, tim menjumpai beberapa area lahan yang baru saja dibakar, sebagai indikasi adanya proses persiapan lahan padi di masyarakat setempat.
Oke, kita sekarang jam 12.56 ya. Udah tadi menyelesaikan satu segmen padi dan satu segmen jagung di Desa Mangkahui. Nah, ini ada satu lagi di Desa Mangkahui, ada satu segmen padi yang sedang kita lakukan pengawasan amatan KSA. Dimana di sini lokasinya dekat dengan gerbang pintu masuk. Nah, kalau dari arah Pulau Cahu mungkin sebelum puskesmas. Di sini ada sawah tada hujan yang beberapa tahun sudah hampir 2 tahun kalau nggak salah memang tidak ditanami padi lagi gitu. Ya udah kita cek aja ke lokasi. Ini rawa ya, jadi keinjak dalam. Nih, dalam nih. Tuh. Hati-hati ya. Hati-hati. Ini dalam banget nih. Tuh. Kayaknya selutut bisa nih. Nah. Hati-hati ya. Wah. Oke, kita sekarang berada di salah satu segmen KSA padi di Desa Mangkahui ya, dimana di segmen ini terdapat areal sawah tada hujan ya, bentuk rawa di sini. Nah, seperti yang bisa kita lihat di sini, ternyata kondisi sekarang ini tidak ditanamin padi sama sekali ataupun tanaman lainnya, pertanian lainnya tidak ada yang ditanamin. Sini hanya semak belukar saja, sama ada di situ, kelihatan nggak di situ daun, kalau di Jawa sebenarnya lompong ya, buat biasanya pakan ikan. Oke. Setelah berdiskusi dengan petugas, tim bergerak menuju ke lokasi titik amatan baru yang baru saja ditanami padi ladang. Titik amatan ini nantinya akan diusulkan menjadi pengganti segmen KSA padi di bulan selanjutnya. Untuk menuju ke titik lokasi, bisa ditempuh menggunakan kendaraan bermotor dengan waktu tempuh kurang lebih 10 menit. Kita menuju ke lokasi penggantian segmen KSA padi yang baru. Mungkin ini yang jadi nanti kita usulkan untuk mengganti beberapa segmen ya, padi yang beberapa bulan ini memang terindikasi tidak akan ditanamin padi ladang lagi di periode tanam ini ya. Maka dari itu mungkin kita tinjau dulu lokasi ini, nanti kita coba usulkan, semoga disetujui oleh pusat ya, dan akan kita lakukan amatan di bulan berikutnya untuk KSA padi bulan November. Oke, ikuti kami. Vegetasi awal kayaknya udah berapa minggu ini ya mas? Hampir 10 mingguan. Paling berapa, 15-an senti ya paling? 15-an senti tuh sampai 15-an senti. Cukup. Mungkin kita bisa ambil koordinatnya agak di tengah biar kalau kita meleset enggak tetap kena padi ladangnya. Jangan sampai, hati-hati jangan sampai kita menginjak padinya.
Ya, dia contohnya kayak gini dia tuh. Jagung ditanam sama padi. Gitu ya. Jadi masyarakat biasanya memang menanam padi diiringi sama jagung gitu ya. Memang utamanya padi, cuman disisipin dengan jagung seperti ini contohnya. Di lokasinya acak, tidak teratur gitu jagungnya. Ya, susahnya tuh kayak gini yang enggak teratur. Jadi ini kotak sudah masuk segmen kan. Tapi dia di lingkaran yang merah tuh nggak masuk. Oh iya, bener, paham. Ya, Malah meleset ya. malah meleset. Mau kita masukin nggak bisa tersimpan dia. Iya benar, kalau yang jagung ini sih memang auto gak, atau nggak bisa diambil kalau nggak Ya. Sama juga padi kan. Oke, Padi kalau nggak 10 ke bawah nggak bisa. nggak bisa. Betul. Itu yang jadi susahnya, kendalanya. Peninjauan calon pengganti segmen KSA padi sudah dilakukan dan lokasinya saya kira cocok ya untuk mengganti segmen padi di Desa Deruringkin yang di daerah sana ya Mas. Iya. Oke, kita lanjut mencari titik lagi, titik segmen jagung ataupun ladang padi yang masih aktif untuk mengganti segmen jagung yang terindikasi tidak aktif selama beberapa tahun ini. Oke. Nantikan keseruannya bersama kami. Oke, kita udah sampai di segmen calon pengganti KSA jagung, dimana walaupun ya di sini memang bukan untuk jagung ya Mas, kayaknya memang bukan untuk jagung, tapi setidaknya merupakan segmen yang aktif diusahakan oleh masyarakat gitu. Siapa tahu mungkin habis ditanamin padi akan ditanami jagung juga gitu. Jadi setidaknya bukan lahan yang tidak aktif diusahakan. Jadi seperti yang bisa dilihat di sini, sana ini bekas pembakaran hutan ya, persiapan lahan. Jadi masyarakat di sini memang mempersiapkan lahan dengan cara membakar ya, sama menebas ya. Menebas kalau bahasa Indonesianya mungkin membabat, bukan membabat juga ya, membersihkan rumput-rumput semak belukar. Jadi ladang yang kosong seperti ini lalu dibakar supaya humus-humusnya tadi bisa untuk menyuburkan tanah ya Mas, sebagai pupuk juga. Terus habis itu ada proses, kalau di sini orang menyebutnya penugalan, nugal ya Mas, nugal. Jadi nugal itu dilakukan secara berkelompok, mungkin 20-an orang lebih ya, dengan masyarakat bergotong royong untuk melakukan penanaman benih secara tabela, tanam benih langsung. Nah, jadi gini teman-teman, ini contoh tabela. Jadi masyarakat membuat lubang terlebih dahulu seperti ini ya. Lalu nanti diisi dengan beberapa bulir benih padi, gabah padinya. Nanti akan tumbuh. Jadi tidak melalui proses penyemaian benih gitu ya. Jadi tanam benih langsung seperti ini contohnya. Jadi membuat lubang terus diisi beberapa bulir benih. Nantinya akan tumbuh sendiri tanpa proses penyemaian. Oke, teman-teman, mungkin itu saja kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton sampai detik ini. Dan nantikan kegiatan selanjutnya dan BPS Kabupaten Murung Raya. Mari kita caps. Mari kita cabut. Yeah. Yeah. Yeah.